Namo Buddhaya. Nah, senang sekali pada hari ini teacher masih berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Nah, video pembelajaran ini sebenarnya teacher buat untuk kalian yang masih memilih metode belajar dari rumah. Namun untuk anak-anak teacher yang sudah belajar tatap muka di sekolah, teacher merasa video ini masih perlu kalian tonton karena di sekolah kita hanya punya waktu yang sangat sedikit untuk menjelaskan materi pelajaran. Nah, maka dari itu untuk mengulang-ulang kembali pelajaran, kalian masih teacher harapkan untuk menonton video pembelajaran teacher ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran 6 bagian yang kedua. Nah, di bagian yang pertama kita bicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab kita di rumah. Nah, hari ini di part yang kedua, bagian yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Sekolah adalah tempat yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena sekolah adalah tempat kita belajar. Apa yang kita lakukan semasa kita sekolah menentukan masa depan kita. Artinya jika sekolahnya tidak disiplin, ya main-main, biasanya kebiasaan ini akan terbawa sampai kita dewasa nanti. Nah, nanti sudah dewasa kerjanya juga main-main, ya tidak pernah serius, tidak bersungguh-sungguh, tidak disiplin. Nah, itulah kenapa dikatakan kita harus sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar disiplin, belajar yang benar, mendalami semua materi-materi pelajaran dengan benar, ya. Sekolah juga merupakan tempat kita berteman dan bermain. Nah, tentu saja saat ini di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh bermain dengan jarak dekat, bergelombol, itu tidak boleh. Maksudnya di sini kita berteman, boleh berkomunikasi, tapi tetap harus menjaga jarak. Atau teacher rasa kalian semua pasti sudah punya gadget masing-masing. Nah, kalian boleh berkomunikasi dengan teman lewat gadget tersebut, ya. Berkomunikasi yang baik dengan teman, ya. Tidak bicara-bicara kotor, mungkin bicara-bicara yang tidak penting di Androidnya. Nah, berteman dengan baik kepada teman-teman kita. Nah, itu nantinya akan menjadi bekal bagi kalian di kemudian hari. Pelajaran 6, part yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Orang tua kita sudah bekerja keras agar kita bisa bersekolah. Orang tua berharap masa depan kita menjadi lebih baik dengan bersekolah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Di sekolah kita harus belajar dan berteman dengan bertanggung jawab. Kita harus memenuhi kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Mengapa kita harus melakukan kewajiban dan tanggung jawab kepada diri sendiri? Jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita di sekolah, kitalah yang akan rugi. Misalnya, kita tidak mengerjakan PR, maka orang yang akan rugi adalah kita sendiri. Nah, kenapa kita tidak mengerjakan PR? Tentu kita yang akan rugi. Mengapa? Pertama, kita tentu saja akan diberi sanksi oleh guru, mungkin dihukum oleh teachernya. Kedua, karena kita tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Guru memberi kita PR supaya kita latihan dan bisa mengingat pelajaran dengan lebih baik. Jika kita tidak mengerjakan PR, maka kita tidak bisa latihan dan tidak bisa mengingat pelajaran dengan lebih baik. Nah, teacher menghukum muridnya tentu saja demi kebaikan muridnya sendiri. Kalau ada teacher yang membiarkan anaknya tidak mengerjakan tugasnya, itu namanya mungkin teachernya sudah malas, sudah bosan, gak mau mengurus kita lagi. Nah, justru kalau kita masih ditegur, masih dimarah oleh guru, tandanya teachernya sayang kepada kita, teachernya ingin kita menjadi lebih baik. Apa saja kewajiban kita di sekolah? Kita wajib patuh pada tata tertib sekolah. Di antaranya, tidak terlambat masuk kelas, membawa buku dan perlengkapan sesuai jadwal, memakai seragam dengan rapi, menyelesaikan tugas tepat waktu,
mendengarkan guru mengajar, belajar dengan sebaik mungkin. Nah, bagi kalian yang masih memilih belajar dari rumah, belajar online, tentu saja tata tertibnya sama saja. Setiap pagi jam 8 pagi tentunya kalian sudah harus siap mandi, siap makan, sehingga bisa langsung mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan juga video yang teacher share tentunya harus didengarkan dengan baik. Tugas yang diberikan tentunya harus dikerjakan dan diserahkan tepat pada waktunya. Inilah kewajiban-kewajiban kita. Meskipun belajar dari rumah, kita tetap punya kewajiban. Pelajar yang baik, patuh dan melaksanakan peraturan. Dengan melaksanakan peraturan, kita sudah melatih diri untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kita juga terhindar dari hukuman dan menjadi orang yang lebih baik. Pelajar yang baik, hormat dan patuh kepada guru. Kita menghormati guru dengan memberi salam dengan ramah, mendengarkan pelajaran serta nasihat guru, menyimak dan melakukan perintah guru dengan baik, belajar sungguh-sungguh, bertanya jika tidak tahu, menjawab jika ditanya, membantu guru jika diperlukan. Nah, inilah kewajiban kita kepada guru. Jika kita sedang duduk saat guru datang, kita sebaiknya segera bangkit, segera berdiri untuk menyambut mereka. Pelajar yang baik disayang oleh para guru. Mengapa kita harus menjalani kewajiban dan bertanggung jawab kepada guru? Karena selain orang tua, guru adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Tanpa kenal lelah, guru berusaha agar siswanya memahami apa yang diajarkannya. Guru selalu memberi nasihat demi kebaikan siswanya. Guru tidak ingin siswanya melakukan kesalahan atau celaka. Anak yang baik menjaga pertemanan, tidak sering iseng, apalagi bertengkar. Jika ada teman yang mengajak untuk melakukan hal buruk, kita harus berani menolaknya. Kita juga harus berani mengajak teman untuk berbuat baik. Tolonglah teman yang perlu ditolong, tapi berikanlah pertolongan yang baik. Jika kamu berbuat salah pada temanmu, minta maaflah dengan tulus. Memiliki sahabat-sahabat baik adalah berkah utama. Untuk itu, kita harus menjadi sahabat yang baik bagi semua. Kita juga wajib bertanggung jawab kepada lingkungan sekolah. Bagaimana caranya bertanggung jawab kepada lingkungan sekolah? Kita wajib menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Buanglah sampah di tempatnya. Kembalikanlah barang yang sudah dipakai kembali ke tempatnya. Jangan sembarang memetik tanaman di sekolah. Sekolah kita adalah milik kita juga, milik semua warga sekolah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan dan kerapian sekolah. Kadang kita lalai melaksanakan kewajiban. Pelajar yang baik bertanggung jawab jika lalai. Jika ditegur oleh guru karena lalai, kita tidak boleh marah, melainkan minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti yang teacher katakan tadi, kalau guru masih menegur kita murid-muridnya karena melakukan kesalahan, itu tandanya gurunya masih menyayangi kita. Guru tidak ingin kita selalu berbuat salah. Menjalani kewajiban dan bertanggung jawab di sekolah sama sekali tidak membuat kita rugi. Menjalani kewajiban dan bertanggung jawab di sekolah sangat menguntungkan bagi kita, karena akan melatih kita menjadi orang yang baik dan berkualitas. Teacher yakin kalian semua ingin sekali menjadi orang yang baik. Selanjutnya ada kisah
seorang ibu guru bernama Ibu Mulia yang sangat baik hati. Ia sangat menyayangi murid-muridnya. Ia ingin murid-muridnya pintar dan bahagia. Setiap hari Ibu Mulia bangun jam 4 pagi. Ia memasak dan membersihkan rumah. Lalu jam 5 pagi ia berangkat ke sekolah. Loh, kenapa jam 5 pagi? Terlalu pagi ya? Nah, karena jarak rumahnya dan sekolah itu sangat jauh. Ia harus menempuh perjalanan 1 jam lebih. Pertama-tama ia harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Lalu naik kendaraan umum selama 30 menit. Kemudian ia harus naik ojek sampai di depan sekolah. Semua itu Ibu Mulia lakukan untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Murid-murid Ibu Mulia sangat menghormatinya. Untuk membalas kebaikan Ibu Mulia, mereka memperhatikan saat Ibu Mulia mengajar. Mereka juga selalu belajar dengan rajin. Nah, teacher berharap kalian semua juga menghormati para guru di sekolah dengan cara belajar yang rajin, mendengarkan nasihat guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, semua itu kalian lakukan demi siapa? Demi diri kalian sendiri, agar kalian menjadi anak yang baik, pintar, dan berguna di kemudian harinya. Kita sudah belajar bahwa selain orang tua, jasa guru terhadap kita sangatlah besar. Setelah menerima kebaikan dan jasa yang besar dari guru, sebagai murid yang baik, kita seharusnya membalas dengan tindakan yang baik. Tugasmu hari ini adalah menuliskan bagaimana cara membalas kebaikan gurumu. Nah, teacher yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sekian dulu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.